Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridha. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Let's go. Malaysia tolak uji coba lawan timnas Indonesia. Jadi 1 bulan lalu Pak Erik menyampaikan di media tertarik untuk mengundang Malaysia uji coba di FIFA Matchday bulan September. Namun kemarin Malaysia sudah menjawab mereka tidak tertarik untuk melawan Indonesia alias menolak. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa Malaysia menolak tawaran uji coba melawan Indonesia? Kalau berdasarkan penjelasan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, itu ditolak karena permintaan dari pelatih Peter Klamovski. Oh, jadi dia yang tolak. Dia tidak mau tanding lawan kita. Oke. FIFA Matchday bulan September katanya. Tapi aku punya teori lain. Begini teorinya. Jadi awal tahun 2025 itu Federasi Sepak Bola Malaysia kan memilih ketua umum yang baru. Setelah ketua yang lama, Tun Hamidin itu tidak mencalonkan diri. Awalnya publik Malaysia itu berharap Tuanku Ismail yang bakalan terpilih, di mana Tuanku Ismail ini adalah bos dari Johor Darul Tak. Awalnya saya pikir juga si Tuanku Ismail ini yang jadi ketua federasi di Malaysia itu, ternyata bukan. Takzim, klub Liga Super Malaysia. Ternyata Tuanku Ismail tidak mencalonkan diri. Yang mencalonkan diri adalah orang-orang lama, bahkan yang terpilih adalah Muhammad Juhari Ayub. Di mana Muhammad Juhari Ayub ini waktu Tun Hamidin jadi ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, dia wakil ketua. Orang-orang lama rupanya. Kenapa orang lama yang terpilih jadi ketua federasi? Karena sejatinya mereka berharap kalau bisa Tuanku Ismail yang jadi kepala Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, kalian bayangkan kalau Malaysia menerima tawaran uji coba melawan Indonesia, terbantailah Malaysia melawan Indonesia. Orang ini pasti didemo habis-habisan, disuruh turun dari jabatannya. Walaupun terlihat keren, mereka menolak ajakan Pak Erick Thohir uji coba lawan Indonesia. Tapi sesungguhnya mereka terlihat sebagai pengecut karena takut kalah dari Indonesia. Salam. Keren sih abang ini, narasinya bagus. Teorinya juga sedikit masuk akal itu. Jadi ya memang seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, mereka ini sebenarnya takut kalah lawan kita. Cuma mereka itu malu untuk mengakui secara terang-terangan. Jadi mereka menolaknya itu secara halus. Mereka bilang kalau mereka punya agenda lain, punya persiapan lain untuk di FIFA Matchday di bulan September nanti, bukan untuk melawan Indonesia. Padahal Pak Erick Thohir sendiri bilang kita rindu lawan Malaysia karena sudah cukup lama kita tidak lawan Malaysia. Nah, tapi si Malaysia ini justru tidak merespon gitu kan, menolak secara halus. Dan ternyata yang menolak itu bukan FAM-nya, tetapi pelatih kepala mereka Peter Klamovski yang menolak ajakan dari Pak Erick Thohir. Oke, kita hargai itu, tapi minta maaf karena ya nanti di bulan September kemungkinan besar ada negara-negara lain yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi yang akan berhadapan dengan Indonesia. Kalau Malaysia tidak mau, oke lah, silakan, itu urusannya mereka, itu haknya mereka. Tapi sekali lagi ya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa mereka takut berhadapan dengan Indonesia karena secara skuad kita lebih matang dari mereka dan kita lebih siap untuk berhadapan dengan mereka. Jadi mereka wajar kalau mereka takut untuk lawan kita nanti. Timnas Malaysia bisa disanksi FIFA. Warga Amerika Latin sebut naturalisasi harimau Malaya tak sah dan langgar aturan. Dari laporan yang beredar, setidaknya ada 5 pemain baru yang resmi bergabung melalui jalur naturalisasi. Kelima nama tersebut adalah Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, John Irazabal, serta Joao Figueiredo. Netizen asal Amerika Banyak Latin sekali. dengan akun bernama La Celeste mempertanyakan legalitas proses naturalisasi tersebut, bahkan menuduh Malaysia melanggar aturan FIFA. Apakah sah menambahkan begitu banyak pemain tanpa latar belakang Malaysia? Saya ingat Timor Leste pernah dilarang beberapa tahun lalu. Tulis akun tersebut, saya 100% yakin tidak ada satupun pemain Argentina itu yang memiliki kakek nenek asal Malaysia atau latar belakang Malaysia. Tambahnya, timnas. Nah, ini harus diselidiki betul-betul ini, apakah si Facundo Garces kemudian Rodrigo Holgado ini mereka punya garis keturunan Malaysia atau seperti apa gitu kan. Karena ini sangat mencurigakan sekali gitu. Tapi ya sudahlah, karena mereka sudah berseragam harimau Malaya, kita anggap saja tuh mereka sah. Terlepas besok lusa ada kontroversi bahwa mereka bukan orang Malaysia atau tidak punya garis keturunan Malaysia, itu ya hukuman untuk mereka. Tapi kalau kita melihat memang mereka lagi gencar-gencarnya untuk melakukan naturalisasi ya, untuk mengejar Indonesia. Karena secara ya harga pasar untuk Indonesia kita
nomor 1 di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, ya secara kematangan skuad pun kita lebih bagus dari mereka. Jadi itu salah satu juga penyebab mengapa mereka tolak Indonesia di FIFA Matchday bulan September nanti. Nah, kalau kita lihat memang mereka akhir-akhir ini mendatangkan pemain-pemain yang ya kalau boleh dibilang bermain di Liga Portugal, ya kan, si Hector Hevel, Portimonense itu bermain di sana dia. Kemudian ada Rodrigo Holgado itu yang bermain di Liga Colombia, yang bermain di Liga Colombia, terus si Facundo Garces yang bermain di Deportivo Alaves. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan Malaysia ini untuk Piala Asia tahun 2027. Jadi memang fokus mereka tidak main-main untuk Piala Asia 2027. Di saat yang sama Indonesia justru fokusnya ke Piala Dunia. Jadi kalau sampai mereka gagal ke Piala Asia, percuma mereka punya naturalisasi. Percuma. Kalau kita, kenapa sih bilang kita itu tidak percuma? Karena kita masih ada event besar yang menunggu kita. Seandainya timnas Indonesia katakanlah gagal ke Piala Dunia di tahun 2026, tahun depan, kita masih punya event besar. Kita masih bisa bermain di Piala Asia dan itu sudah dapat 1 tiket Indonesia. Kita sudah punya tempat di sana. Sedangkan mereka itu belum ada tempat di Piala Asia tahun 2027 karena mereka harus mati-matian jadi pemuncak klasemen dulu baru bisa lolos ke sana. Jadi memang kalau dibandingkan dengan kita tidak sia-sia naturalisasi pemain karena kita masih punya event yang lebih besar lagi, masih ada Piala Asia gitu teman-teman. Jadi ya jangan samakanlah, bedalah antara kita dan Malaysia, beda jauh sekali. Sayang sekali, niat timnas Malaysia mencuri poin FIFA dari timnas Cape Verde harus kandas tragis setelah dihajar telak 0-3 tanpa balas. Padahal di laga pertama, Harimau Malaya sempat tampil mengejutkan dengan menahan imbang tim peringkat 72 dunia itu. Namun di pertemuan kedua, Cape Verde tampil buas dan memastikan Malaysia harus rela kekurangan poin FIFA. Kalau tujuannya hanya untuk cari peringkat FIFA ya berat juga gitu kan, pasti akan turun. Tapi kalau tujuannya itu memang benar-benar untuk persiapan lawan Vietnam ya oke lah. Dan ya semoga bisa menang lawan Vietnam, semoga bisa lolos ke Piala Asia supaya Indonesia punya teman di Piala Asia dari Asia Tenggara nanti. Kasihan mereka. Apalah Malaysia kalah sampai 3-0, buat malu ya. Itulah yang dilontarkan oleh setengah fan dekat Malaysia tau, dan juga haters Harimau. Oh, haters. Okay, bagi aku relax lah. Ini adalah perlawanan persahabatan tertutup. Okay, persahabatan tertutup ni banyak benda lah yang kita nak kena tengok dalam pasukan kita. Pasal tu dia buat tertutup. Daripada segi nak uji daripada segi taktikal, nak uji daripada segi persefahaman pemain, tengok siapa yang serasi kat bahagian ni. So banyaklah uji kaji yang nak dibuat dalam perlawanan secara tertutup ni sebenarnya. So untuk perlawanan secara tertutup ni, kita tak bolehlah anggap dia ni sebagai kayu ukur sebenar untuk pasukan kita. Lagi satu, pemain-pemain warisan kita yang baru-baru dimasukkan ni semua pun dia orang ni masih baru, dia orang masih perlukan persefahaman. Alasan itu dengan di bahagian-bahagian masing-masing, dengan taktikal daripada coach. So banyak aspek yang perlu dikaji. So relax lah. Kalau kau nak menang je, baik kau suruh kurang main. Kurang main baru boleh menang. Ini perlawanan tutup. Tunggu 10 hari bulan ni kita tengok. Okay? Dan aku difahamkan untuk malam ni juga kebanyakan pemain ada pemain tempatan yang diturunkan. So apa tujuan dia sebenarnya? Mungkin dia nak tengok daripada segi taktikal, pemain yang mana serasi yang nak diturunkan nanti. Yalah, korang ni relax lah. Relax itu untuk fans Malaysia, kalian harus relax itu. So kita tengok lepas ni macam mana. Dan aku yakin pada 10 hari bulan ni korang akan nampak skuad Harimau Malaya yang ready untuk bersaing. Tapi kalau lawan Vietnam nanti kena titik dengan Vietnam, kena belasan dengan Vietnam, korang nak aku tahu itu lainlah cerita. Relax. Okay, so good luck to Harimau Malaya. Okay, pastikan kita menang lawan Vietnam nanti, okey, dengan kombinasi pemain tempatan dan juga warisan tau, bukan macam negara jiran banyak cakap Malaysia ni naturalisasi, bukan, ini pemain warisan kami lah weh. Oh, pemain warisan, ya. Okey, so 10 hari bulan adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh
seluruh peminat bola sepak di Malaysia nak tengok revolusi ni tahap mana, berjaya tak berjaya tu nombor 2 lah. Terpenting bagi aku nak tengok ni macam mana corak permainan revolusi ni nanti, padu ke tak padu. Okey, apa-apa pun kalah atau menang November 6 nanti, Harimau Melaya tetap di hati. Okey. Alasan sekali ini mereka supporternya Harimau Melaya nih. Tapi tidak apa-apa lah, memang harus ada supporter seperti ini yang mendukung timnas mereka di saat kalah maupun menang. Sama kayak kita tetap dukung Indonesia di saat kalah maupun menang. Tapi pertanyaannya gini bang, kenapa harus digelar tertutup gitu kan? Padahal sebenarnya ini kalau dibuka untuk umum kan bisa dapat cuan ya kan, ya bisa dapat ya uang dari hak siar juga ya kan. Karena gini lawan CP Verde peringkat 72 dunia di laga persahabatan uji coba, harusnya kasihlah terbuka gitu kan, supaya kita bisa tahu nih cara bermainnya Malaysia seperti apa, apakah ada peningkatan atau justru malah penurunan. Tapi kalau kita lihat kalah 3-0 pasti ada penurunan. Jadi sudahlah, kalau kalah lawan Vietnam ya angkat handuk putih, berarti tidak layak lolos ke Piala Asia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. Nah sekarang mereka ini lagi gencar-gencarnya naturalisasi. Sebenarnya mereka bilang ini bukan naturalisasi, woi jiran, ini pemain warisan. Oke, pemain warisan, kasih tunjuk lah cemana dia bisa jadi warisan Malaysia. Bukan hanya bilang ini warisan-warisan, tapi kalian tak bagi tahu cara namanya siapa, kakeknya siapa, asal dari mana, kalian tak bagi tahu kayak kita. Harusnya dikasih tahu supaya kita lihat itu, oh ternyata ini garis keturunannya ini. Kalau kita kan seperti Joy Pelupesi, oh ternyata dia garis keturunan Indonesia dari Ambon, dari Maluku. Kevin Dix Bakar Besi, itu kan jelas namanya itu jelas-jelas, kayak Eliano Renders, Leka Tompesi itu kan ada Indonesianya begitu kan. Jadi kayak mereka nih Facundo Garces, oh mungkin Malaysia ada Garces-Garcesnya gitu. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir ya. Agak sakit perut juga lihat Malaysia. Yang terpenting jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update-update terbaru dari channel ini. Thank you.